Bismillah, alhamdulillah wa ba'du. Kita masuk hadis ke 41 dari Arba'in Nawawi rahimahullah ta'ala. Arba'un mestinya 40 tapi 41 berarti bonus. Itu temanya tentang tanda iman sempurna. Kita urai dari hadis yang telah dibaca, sebelumnya dihafalkan, tadi juga sudah diterjemahkan, sebagian syarah juga telah dibaca. Yaitu diceritakan an Nabi Muhammad dari bapaknya Muhammad. Jadi seorang bapak punya anak namanya Muhammad. Siapa sang bapak itu namanya? Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ya seorang sahabat, masuk Islam sepulang dari Habsyi yang menjadi delegasi Quraisy untuk menjemput kaum muslimin yang hijrah ke sana, minta untuk dikembalikan dengan berbagai macam hadiah. Mungkin ketika pulang ya mau disiksa. Tapi ternyata raja tidak gampang-gampang menyerahkan. Karena bijak. Masalahnya apa? Dan tidak gila hadiah. Rombongan Ja'far ternyata menjelaskan tentang hakikat kenabian yang ada di Mekah, diutusnya seorang nabi. Yang dijelaskan namanya, keluarganya, yaitu nasabnya, sifatnya, karakter dakwahnya, ikrar cara memasukinya. Lalu minta, mungkin ada wahyu yang kamu hafal, tolong bacakan. Ayo dibacakan ayat yang cerita kisah Maryam, kisah Isa, kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Itu dibacakan. Ternyata Raja Habsyi Ashama itu beragama Nasara dengan ilmu yang mendalam. Yang disimpulkan bahasanya kitab yang saya baca yaitu Injil dengan apa yang diturunkan pada nabimu ini berasal dari sumber yang sama. Ini tanda keimanannya. Itu pun juga telah diwasiatkan oleh Nabi Isa alaihissalam di surah Shaf. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, menyampaikan kabar gembira adanya nabi datang sesudahnya, dia bernama Ahmad. Senada dengan itu ternyata dia menyatakan keislamannya. Hadiah-hadiah dikembalikan, tidak diterima. Si penjemput suruh pulang, gagal. Akhirnya mereka dapat perlindungan, kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far. Nah, kurang lebih sepulang dari situlah dia tidak ke Mekah tapi menuju ke Madinah. Juga ketemu dengan Khalid bin Walid sekitar tahun 7 Hijriah kurang lebih. Kemudian Amr bin As, dia seorang sahabat yang hebat karena memang dulu di masa jahiliyah orang hebat, diplomat, panglima perang. Ketika berada di Islam pun juga dijadikan panglima perang untuk wilayah Mesir. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib dia berkubu pada Muawiyah, di mana Abdullah ini selalu mendampingi bapaknya. Kenapa? Anak yang sangat birrul
walidain, tetapi dia tidak ikut perang bersama Muawiyah. Khilaf antara Ali dengan Muawiyah, maka Ali yang benar, Muawiyah yang salah dosanya dimaafkan karena ijtihad. Tapi walaupun punya kesalahan, tidak ada alasan Muawiyah disalah-salahkan. Itu hasil ijtihad. Kesimpulannya salah tidak diterima, tapi orangnya dosanya dimaafkan. Kerja kerasnya masih diberi pahala. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini semangat ibadahnya luar biasa dan terpelajar, bisa baca tulis. Ini pesan Abu Hurairah, punyanya hadis yang ia riwayatkan. Kalau Abu Hurairah itu melewati hafalan, Amr bin As lewat tulisan, Abdullah bin Amr bin As lewat tulisan. Dan dia menguasai bahasa asing. Ketika perlu, maka dia yang dibutuhkan diantaranya. Saking semangatnya ibadah sampai dinikahkan nggak kesentuh istrinya. Karena waktunya malam untuk sholat, nggak tidur, siang untuk puasa. Kapan naik mantenan anyar? Kapan malam pertamanya? Gak sempat untuk sholat. Hanya oleh bapaknya diadukan pada Nabi SAW. Akhirnya dibimbing, malam ya tiduro, ya sholato. Betul tujuannya sholat, tapi badan gak kuat, istirahatkan dulu sehingga nanti seimbang. Tidurnya untuk persiapan sholat supaya punya nilai sholat, bukan nilai tidur, tapi nilai sholat, karena disesuaikan dengan fungsinya. Sehatku, bugarku untuk sholat, makanya tidurnya dianggap sholat. Siangnya ya puasalah, ya berbukalah. Yang semula mau puasa terus, ditawari tolong dina wae, wah kuat, Senin Kemis kuat, selang hari kuat, jangan dibantah lagi. Walaupun bukan membantah maknanya, tapi memang semangatnya kayak begitu. Sampai akhirnya istri pun juga nggak kejamah. Akhirnya juga dikatakan, matamu punya hak, maka berhak tidur. Badanmu punya hak, keluargamu juga punya hak. Maka dikatakan wa ati kulati hakin haqqah, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Akhirnya juga hak istrinya terpenuhi, buktinya lahirlah anak namanya Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Cuma anaknya berapa saya belum tahu. Akhirnya dia dikenal dengan nama Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Bukan Pak Muhammad loh ya, tapi bapaknya Muhammad. Ejaannya nggak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu lakob, namanya Fulan artinya Pak Fulan, namanya Umar Pak Umar. Itu lakob saja itu. Tapi kalau bahasa Arab itu cara terjemahnya nggak begitu. Pak Umar itu maknanya Pak Umar. Berarti anak namanya Umar, ini bapaknya yang cerita. Abu Muhammad berarti Abdullah, karena dia namanya Abdullah. Muhammad itu anak. Bapaknya Muhammad namanya Abdullah, dipanggil dengan Abu Muhammad. Terus sekilas biografinya. Berikutnya ia mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sini dikomentari kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hasil telaahnya hadisnya adalah hasan sahih. Yang ia riwayatkan pada kitab yang bisa digunakan sebagai hujjah dengan sanadnya sahih. Ini alasan Imam Nawawi memakai hadis ini. Nah, di situ ada catatan kakinya, dikatakan isnadu dhaif. Yang rawahu Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dan juga Khatib di dalam Tarikh Baghdadi, dan menurut Syekh Al-Albani itu sanadnya adalah dhaif. Wa dha'afa isnadahu Al-Albaniyu. Lalu bagaimana hadis seperti ini? Taruhlah itu dianggap itu dhaif. Maka jawabnya, ada satu kesempatan hadis dhaif bisa dipakai.
dengan catatan satu, letak kedhaifannya kecil, ringan. Letak kedhaifannya kecil atau ringan. Yang nomor dua, itu berangkai dengan yang lain, yang memiliki makna sepadan, yang sahih. Itu berangkai dengan yang lain, yang punya makna sepadan. Yang lain itu sahih, sehingga dia terbawa kepada yang sahih. Lalu yang ketiga, itu dipakai daripada ngarang bahasa sendiri. Itu dipakai daripada ngarang bahasa sendiri. Pakai bahasa itu lebih baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak berniat menjadikan dia sebagai hujjah. Tidak berniat menjadikan dia sebagai hujjah. Loh, kalau memang tidak berniat menjadikan hujjah, kenapa dipakai? Jawabnya, maknanya semakna dengan hadis yang lain. Yang dijadikan hujjah hadis yang lain, bukan dia. Nah, cuma daripada pakai bahasa ngarang, pakai bahasa itu saja. Itu sebagian ulama ada yang mengambil terobosan hadis yang dhaif nanti bisa diambil dengan pertimbangan seperti itu. Berarti kalau begitu, keberadaan dia bisa diambil bukan karena kemandiriannya, tetapi karena terbawa oleh yang lain. Artinya begitu, terbawa oleh yang lain. Itu tentang masalah status hadis. Berikutnya masuk pada isi. Arti la yu'minu di sini bukan tidak beriman dalam arti tidak ada sama sekali, tapi maknanya tidak beriman dengan sempurna. Karena bila dikatakan tidak iman, itu artinya tidak sama sekali. Perbuatan yang menyebabkan iman itu hilang sama sekali itu syirik. Sementara di sini nggak cerita tentang syirik. Mana dalilnya? Iman hilang dengan sebab syirik. Dan itu total. Mana dalilnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak berkenan mengampuni dosa bila orang itu melakukan kesyirikan. Sementara dosa yang lain berpotensi diampuni buat yang dikehendaki. Berarti di sini nggak cerita tentang kesyirikan. Berarti dikatakan tidak beriman maknanya tidak sempurna. Karena tidak iman artinya tidak sama sekali itu syirik. Di sini bukan cerita syirik. Arti maknanya tidak iman dengan sempurna. Adapun dosanya nanti kembali kepada Allah. Apakah Allah akan memaafkan karena memang pemaaf, pengampun, penerima tobat, atau akan dihukum karena keadilannya. Nanti Allah Maha tahu kebijakannya, dia akan disikapi apa. Sehingga itu urusannya kembali kepada Allah. Nah, bila kita ketemu ya sifatnya nasihat saja, mendoakan. Itu tadi tentang makna la yu'minu ahadukum. Kemudian kita akan mengenal namanya hawa, sering digunakan dengan makna hawa nafsu. Apa makna bahasa hawa? Hawa yahwi, apa maknanya hawa yahwi? Bila berdiri hawa itu adalah yahwi ila sujud, turun, condong. Itu hawa. Kalau hawa nafsu berarti turun atau condong kepada nafsu. Sementara nafsu itu apa?
Kalau hawa itu condong, hawa nafsu berarti condong pada nafsu. Nafsu itu apa? Apa maknanya? Selera, kemauan, keinginan. Ayo makan. Ah, enggak. Lo kenapa? Saya tidak bernafsu. Apa maknanya saya tidak bernafsu? Gak ada selera. Itu makna bahasa. Nafsu itu adalah selera, kemauan, keinginan. Sementara sifat nafsu itu ya kembali kepada jenis saja lah. Ada berapa macamnya nafsu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu satu jenis. Wa innan nafsa la ammaratun bisu, ada nafsu ammarah bisu, ada nafsu lawamah. Jadi nafsu itu macam-macam. Jadi nafsu punya mana kemauan, keinginan, mau apa? Mau menyesal, mau merintahkan yang jelek, mau mendapatkan ketentraman. Dan macam-macam kan sifatnya nafsu. Nafsu lawamah itu nafsu penyesalan, pencelaan. Kenapa itu kamu kerjakan? Orang itu punya rasa penyesalan. Kadang membodohkan, bodoh kamu, sudah ngerti masih kamu langgar. Itu kan nafsu itu juga. Manusia itu punya, itu mendorong untuk tobat. Makanya sambut nafsu itu. Untuk muhasabah, diingatkan. Nafsumu udah cocok, ngajak untuk tobat. Ada juga yang amarah besok banyak memerintahkan yang jelek-jelek. Yang di situ setan numpang, dorong-dorong. Makanya juga ada doa, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan saya memohon perlindungan kepada dari jeleknya nafsu, yaitu amarah besok, nafsu yang mendorong kepada yang jelek. Minta pada Allah. Juga ada nafsul mutmainnah, yang ketika orang itu sadar nafsunya, ia menyesal, ia tobat, ia berlatih untuk taat, kemudian bisa taat, itu ada rasa bahagia. Bisa merasakan manisnya iman, nanti tentram. Bila sudah tentram kayak begitu, bisa merasakan manisnya iman, dia nanti akan teguh. Sehingga ketika sudah terbimbing, gak bisa diancam, walaupun harus rela mati. Sakit dunia tidak seberapa daripada sakitnya akhirat. Mati tidak mati, jalan mesti mati. Siapapun mati mesti sakit. Sakitnya disiksa manusia tidak seberapa daripada sakit proses nyawa dicabut. Itu bila bisa meyakini tentram, itu nanti ya nggak akan takut ancamannya. Orang yang ngancam walaupun harus mati. Sumayyah mati, Yasir mati, sahabat diletakkan ke kawah isi minyak yang sangat panas, langsung begitu masuk memuai, tinggal tulang-tulang. Atau yang semisal. Bilal pun juga tidak menyerah, hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Gak menyerah, kenapa? Karena tentram dengan keimanannya. Nah, semoga kita mampu seperti itu. Imam Ahmad pun juga cambuk, nggak bergeming. Makanya untuk teguh seperti itu, ya berpikir. Pertama, wong calonnya mati. Yang kedua, mati itu mesti sakit, kecuali mati syahid. Yang ketiga, sakitnya dicabut nyawa lebih sakit daripada disakiti manusia. Karena manusia menyakiti itu hanya menimpa zahir, ya kan? Hanya menimpa zahir, menimpa kulit atau pol-pol ya potong leher. Tapi kalau dari malaikat itu langsung menjamah kepada rohnya, kan lebih peka lah ya. Lebih peka, itu lebih sakit itu. Orang itu ketika menyakiti kan cuma kulit kan. Terasa enggak dijamah gini? Coba ini kalau mengelupas, lebih perih enggak? Apalagi ini berbau keringat asin pi rasanya. Wah, perihnya luar biasa.
roh itu lebih peka lagi. Makanya pemikiran itu ke sana. Dan kita butuh minta tolong, hati itu lemah, butuh pengokohan, doa pada Allah. Butuh berdoa, minta pada Allah. Makanya begitu, supaya nggak takut celahnya orang yang mencela tadi. Siapapun akan mengalami mati. Mati itu mesti sakit. Manusia menyakiti tidak seberapa daripada sakitnya proses nyawa dicabut. Proses nyawa dicabut saja tidak bisa menghindar, harus tahan. Disakiti manusia nggak seberapa, kan harus lebih tahan. Misalnya malaikat menyakiti kadarnya 100, manusia menyakiti kadarnya berapa? 50, cuma separuh sakitnya kematian. Nanti ketika sakit pol saja saya harus bertahan, ini kan nggak seberapa, berarti kan terasa ringan. Ini menyebabkan nanti bisa teguh. Itu butuh nafsu mutmainnah, tentram dengan iman. Itu tadi macam-macam nafsu. Kalau begitu, ketika orang itu sudah mengenal macam-macam nafsu, condong kepada nafsu, itu nafsu yang mana? Ya, nafsu amarah bisu yang suka memerintahkan yang jelek, ini jangan dicondongi. Tapi nafsu yang condong kepada jelek itu yang dikendalikan, yaitu tabaan mengikuti. Itu maknanya, itu tidak boleh loh. Ketika nafsu menginginkan, rem, nah ini namanya mengendalikan. Tapi kalau melepaskan akhirnya berbuat, namanya mengikuti. Nah ini yang direm. Sementara mengikuti nafsu, dosa enggak? Amarah bisu, dosa enggak? Tapi apakah su itu satu jenis? Jelek itu satu jenis, sudah satu jenis? Tidak kan? Dan siapapun bisa dosa. Kenapa? Mengikuti nafsu, condong kepada kejelekan. Tapi yang namanya kadar dosa kan juga berbeda. Bisa. Memang betul ada ayat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu enggak melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Itu nafsu yang mana? Yaitu nafsu yang amarah bisu. Su jenis yang mana? Kan harus dicek dulu. Yaitu kejelekan yang punya kelas kesyirikan. Berarti semangatnya kepada syirik nggak bisa ditahan. Ketika diikuti, nah nanti baru syirik. Tapi bila nafsunya memerintah kepada yang su, itu sebatas dosa mata, nggak bisa ngempot. Terus gede-gede punya syahwat, siap rabi, golek rong entuk-entuk, sudah terngiang-ngiang, krungu kata akhwat langsung wah terpikir macam-macam. Terbayang ayu nih, nganti anak sapi lewat, ya Allah sapi ini lah ayu banget. Gak kuat umat kan juga nafsu kan kayak begitu. Tapi beda nafsu kemauan untuk melakukan kesyirikan. Jadi nafsu yang mana yang diikuti kan gak dijelaskan. Makanya dengan pertimbangan seperti itu, maka tidak imannya, ini maknanya tidak iman secara sempurna. Karena pembahasannya nafsu yang memerintah yang buruk, buruk itu jenisnya banyak. Di sini nggak termasuk debat tentang masalah kesyirikan, temanya masih umum. Lalu tanda iman yang sempurna yaitu mampu ngerem, menahan nafsunya, sehingga akan diikutkan dengan apa yang Nabi datang dengannya. Akhirnya mendalami tentang seluk-beluk kenabian, tanda bukti mukjizat sangat jelas gamblang, cocok dengan fitrah, siap untuk menyatakan keislaman. Makanya ia perdalam bagaimana ilmu yang membimbingkan. Ketika sudah tahu persis punya kebutuhan, dia beribadah dengan peribadatan yang ia kerjakan dengan tulus. Sehingga Nabi SAW makhluk yang paling dicintai, sehingga cari ilmu apa yang Nabi ajarkan, melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang, membenarkan apa yang Nabi khabarkan, tidak beribadah dengan contohnya, sehingga setiap geraknya siap dibimbing dengan bimbingan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Itu namanya
nafsunya ia tundukkan untuk siap mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Maka di sini secara makna sahih, tapi secara periwayatan ada komentar. Karena dalil yang cerita masalah ini banyak, ada yang sahih, ada yang tidak sahih, maka yang tidak sahih maknanya diikutkan kepada yang sahih. Nah, begitu. Misalnya ada di surah Al-Ahzab yang ke-36, itu kan juga disebutkan pembahasannya senada tapi dengan lafaz yang beda. Sekarang ayat yang pasti benar. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada alasan untuk mukmin laki, enggak ada alasan untuk mukmin perempuan. Ketika Allah bikin keputusan, ketika Rasul bikin keputusan, dia masih punya sikap pilih-pilih dari perkaranya. Nah, pilih-pilih kan enggak tunduk kan. Siapa yang samina wa ata'na, nah itu tanda sempurna. Tapi siapa yang pilih-pilih, nah itu menunjukkan kesempurnaannya. Tapi tidak sempurnanya Allah tidak menyatakan musyrik. Kenapa? Allah masih memanggil mukmin, mukminah, gitu kan ya. Cuma enggak sempurna. Contoh yang lain, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Dua kubu mukmin gelut membunuh dengan sengaja. Tapi Allah masih menyebut dengan mukmin, ya kan? Ini menunjukkan dosa besar. Makanya imannya bukan iman yang sempurna. Maknanya seperti itu. Imannya bukan iman yang sempurna. Ya, tadi sudah dibaca satu paragraf dari syarahnya, kita urai sekilas ta'liq Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Qaluhu la yu'minu ay la yu'minu al-imana al-kamila. Ini pensyarah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Tidak beriman maknanya tidak beriman dengan kamil, sempurna. Laisal muradu bihi nafsul iman bil kulliyah. Yang dimaksud bukan iman total, tidak iman secara menyeluruh, bukan. Tidak iman blas berarti maknanya kafir, bukan. Tapi tidak iman dengan sempurna. Qalu hatta yakuna hawahu. Sehingga ada hawa. Hawa itu apa? Mailuhu wa iradatu, kecondongannya dan keinginannya. Dan seringnya itu condong kepada nafsu, yaitu kemauan. Yang sering itu adalah yang amarah bisu, karena setan menghiaskan. Yang jelek terasa indah sehingga ada rasa condong. Nah, itu yang dikendalikan. Itu taban lima jituhi, ia ikutkan kepada apa yang saya datang dengannya. Awas, itu tidak boleh dirim. Nah, kemudian taat, mandek. Itu dosa, tobat itu namanya mampu ngerim, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ai lima ja'abihi minasyari, terhadap apa yang datang dengannya dari syariat, fala yaltafitu ila ghairi, tidak nolak kepada yang lain, itu tunduk pada syariat. Siap samina wa ta'na. Qala al-muallif hadisun hasanun sahih rawainahu fi kitab al-hujjah bisnadin sahih. Ini alasan Imam Nawawi menjadikan hujjah sebab hasil telaahnya adalah hadisnya sahih, itu hasil ijtihadnya. Bila benar dapat pahala double, bila salah diampuni dosanya, tapi salahnya nggak bisa diambil. Cuma hadis ini isinya sepadan dengan hadis yang sahih, maka maknanya bisa dipakai karena terdongkrak oleh yang lain. Berikutnya insyaallah kita kaji menyusul sirahat walam suwab. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.